Gue suka sama lo. Gue udah punya pacar. Maaf banget, Kak. Siap nunggu. Lo pikir angkot nunggu-nunggu? Nathan, coba baik, beruntung. Hai, selamat datang kembali di Evmi Mova. Oke, pada kesempatan kali ini Abang Mova akan menceritakan alur cerita film cinta terbaru, yaitu sequel film Dear Nathan yang ketiga, yang berjudul Dear Nathan Thank You Salma, yang kini akan berfokus pada Nathan dan Salma yang mulai memasuki dunia perkuliahan. Film ini sangat menarik karena mengangkat isu tentang kekerasan seksual dan aktivisme sosial. Akankah romantisme mereka memudar? Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita simak alur cerita filmnya. Pada adegan pertama film kita diperlihatkan Salma yang sedang sibuk menata dan membereskan barang-barang di tempat kos barunya dengan ditemani ibunya yang bernama Mama Asti. Namun setelah selesai dan Mama Asti hendak pulang, tiba-tiba saja mobilnya ia mogok. Mama Asti pun punya firasat bahwa pertanda akan terjadi hal buruk pada kos tersebut. Mama Asti pun mengajak Salma agar kembali pulang dan mengemasi barang-barangnya, dan menyarankan agar Salma kuliah PP saja diantar setiap hari olehnya. Lalu tiba-tiba Rahma datang dan memberi salam kepada Mama Asti, dan Rahma pun mencoba menenangkan Mama Asti agar tak usah khawatir karena Rahma siap membantu Salma jika terjadi apa-apa di kos. Kemudian secara mendadak Nathan sudah datang dan langsung membetulkan mobil Mama Asti. Salma dan Mama Asti pun kaget. Biasa tante, efek tampan overdosis. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan Salma kini memulai babak baru di hidupnya menuju jenjang perkuliahan. Film kemudian beralih saat Nathan yang diceritakan kini ia menjadi anak himpunan yang aktif melakukan demo-demo yang diketuai oleh Rio. Rio ini adalah mahasiswa yang cerdas dan setia kawan sehingga dipilih menjadi ketua himpunan mesin dan akan dicalonkan menjadi presiden mahasiswa. Anak-anak. Oke, siap bos. Tapi juga soal memberantas korupsi di negeri ini. Pada malam harinya setelah menjemput Salma, Nathan mengajak Salma untuk jalan-jalan mengelilingi kota Jakarta dan berhenti di suatu tempat. Mereka berdua memesan masing-masing segelas minuman. Namun saat sedang asik meminum, Salma tiba-tiba merasa sumringah karena salah satu lagu dari penyanyi favoritnya yaitu Gema Senja sedang diputar di tempat tersebut. Jamkan mata, lihat ingin dicinta. Nathan yang mengetahui hal tersebut sangat tidak suka dengan gaya Gema Senja yang dianggapnya sok puitis. Salma pun dengan santai membela idolanya tersebut. Namun tiba-tiba Salma murung karena ingat dengan demo yang akan dilakukan Nathan besok pagi. Salma pun menyuruh Nathan agar tak usah ikut-ikutan demo dan menyarankan agar ia menyuarakan pendapatnya melalui media sosial, seperti membuat petisi dan sebagainya. Namun Nathan menolak dan meyakinkan Salma agar tak usah khawatir kepadanya. Ketampananku pasti terjaga. Lalu kemudian saat mereka pulang ternyata gerbang kos sudah ditutup. Nathan pun memberikan kedua tangannya untuk bisa dinaiki oleh kaki Salma agar dapat menaiki gerbang. Momen tersebut mengingatkan akan kejadian di saat mereka pertama kali bertemu. Pagi harinya saat baru bangun tidur, Salma dikejutkan dengan banyak balon-balon di jendela kosnya dan kado berupa bantal yang bertuliskan gombalan-gombalan ala Nathan. Dan saat itu juga Salma dan Nathan saling bertukar kabar melalui WhatsApp hingga membuat Salma senyum-senyum sendiri. Namun senyum Salma mendadak muram ketika ia melihat anak-anak himpunan berangkat untuk pergi demo dengan menaiki bis. Saat di kantin kampus pun Salma masih mengkhawatirkan Nathan sampai teman-temannya yang sedang membicarakan Gema Senja tak serius digubrisnya. Hingga salah satu temannya membicarakan bahwa ingin ikut klub puisi yang bernama Bumi Syair. Ia menyaut bahwa dirinya sudah mendaftar di klub tersebut. Lalu beberapa saat kemudian berita di TV menayangkan demo mahasiswa yang berujung ricuh. Salma pun segera berlari menuju rumah sakit terdekat dari lokasi demo guna mencari tahu Nathan. Lalu di sana Salma bertemu dengan ayah Nathan yang juga sama-sama khawatir.
Ketika berhasil bertemu Nathan, mereka berdua malah marah kepada Nathan dan sangat khawatir kondisinya saat ini. Namun Nathan mengatakan bahwa dirinya hanya mengalami luka kecil saja. Ayah Nathan pun menyuruh Salma agar ia menasihatinya agar ia sadar. Melihat luka di wajah Nathan, Salma pun langsung mengambil plester dan mengobatinya. Yang lagi-lagi momen ini pun mengingatkan kembali kejadian di mana mereka pertama kali bertemu. Salma pun mengajak Nathan keluar dan menasihatinya habis-habisan agar tak usah demo lagi. Tapi Nathan tetap keras kepala hingga Salma lelah dan meminta putus sementara pada Nathan. Tapi kamu lupa, dikit aja kamu tuh peduli gitu sama kita semua. Di bagian mana aku gak pernah perjuangin kamu? Kemudian setelah sampai di kos seperti cewek-cewek pada umumnya, Salma menulis curahan hatinya yang baru saja ia alami. Dan ternyata curahan hatinya tersebut ialah puisi yang ia tulis untuk ikut audisi. Aku Karang yang menyelamatkan. Dan menunggu pengertian. Namun sayang puisi curahan hatinya karena sikap Nathan itu ditolak oleh juri karena terlalu mellow. Namun di balik panggung ada seseorang yang mengamati Salma sejak tadi. Lalu kemudian ketika Salma hendak pergi, juri menemuinya dan mengatakan jika ada yang ingin bertemu dengannya. Ternyata orang tersebut adalah Afkar, ketua dari klub Bumi Syair yang sekaligus orang yang memperhatikan Salma sedari tadi di balik panggung. Afkar suka puisi yang dibuat oleh Salma dan mengatakan bahwa Salma diterima di klub yang ia bangun tersebut. Salma pun langsung kegirangan. Di sisi lain, Nathan yang murung dikarenakan hubungannya dengan Salma sedang tidak baik-baik saja dihibur Rio dan ia berusaha menenangkan Nathan. Kemudian ketika Salma sedang dalam perjalanan pulang dengan menaiki bis, ia menemukan puisinya menjadi instrumen lagu di kanal Gemba Senja. Yang ternyata Afkar adalah nama asli dari anonim seorang Gemba Senja. Salma pun segera menanyakan dan mengonfirmasi hal tersebut. Lalu sesampainya di rumah, Salma dikagetkan dengan kehadiran Nathan yang ternyata Mama Asti yang menyuruh Nathan untuk datang karena membetulkan mobil yang rusak lagi. Kemudian Nathan mencoba mengobrol dengan Salma dan ia ingin Salma menerima ajakan dirinya untuk jalan bersama besok. Salma pun mengiyakan ajakan Nathan. Berpindah di dalam kelas ketika Bu Dewi yang menanyakan Zana yang sudah 2 minggu tidak masuk kuliah. Dan tiba-tiba setelah keluar ruangan, Nathan ditelepon oleh Rebecca bahwa ada seseorang yang berada di Love Yourself yang menjadi korban kekerasan seksual. Mendengar hal tersebut, Nathan langsung menemui Rebecca. Ia pun langsung menanyakan siapa korbannya dan Rebecca menjawab ia adalah Zana, teman sekelasnya. Zana diceritakan ia adalah gadis miskin yang tinggal di rumah susun. Ia telah mengalami banyak sekali cobaan hidup dan berujung pada kekerasan seksual yang kini membuat hidupnya semakin terpuruk. Ia tinggal bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Beasiswa menjadi andalannya untuk terus kuliah dan meraih mimpinya. Namun Rebecca juga mengatakan siapa orang yang melakukan semuanya kepada Zana. Ia adalah Rio, teman akrab Nathan. Dan semenjak kejadian tersebut, Zana merasa teman-temannya memandangnya sinis dan berbeda. Rebecca pun meminta agar Nathan membantunya seperti ia membantunya dahulu. Adegan berpindah saat bersama Salma. Nathan mulai memikirkan permasalahan Zana yang membuat ia tak fokus dengan Salma. Namun ia bisa mengontrolnya dengan mencoba memenangkan game capit boneka untuk Salma dan tentu saja sambil menggombal. Perjuangin buat kamu. Bintang pun aku dapetin buat kamu, Sal. Emangnya nyampe itu langit. Kemudian saat akan hendak makan di warung, Salma mengalami hal yang tak terduga. Ia diganggu sekelompok orang-orang, namun Salma bisa menjaga dirinya dan melawan orang-orang tersebut. Namun hal itu membuat Nathan merasa bersalah karena tak bisa menjaganya. Mereka sempat berdebat atas kejadian tersebut yang membuat Nathan sadar dengan kasus Zana yang mengalami kekerasan seksual namun hanya bisa diam. Keesokan harinya Nathan datang ke rumah Zana untuk meminta maaf atas ketidaktahuannya tentang trauma yang dialami Zana.
Di sana sudah ada Rebecca, lalu mereka sepakat untuk membantu dan melawan bentuk kekerasan seksual yang telah dialami Zana. Berpindah di kampus, Nathan menemui Rio dan memintanya untuk mengakui perbuatannya. Rio terus mengelak, sampai-sampai semua anak himpunan datang dan mencoba menenangkan Nathan. Namun ia tetap pada pendiriannya bahwa itu bukan fitnah. Nathan yang emosi bahkan mengajak ribut seluruh anak-anak himpunan yang ada di sana. Gue bilang yang dukung gue angkat tangan. Totalitas perjuangan. Kejadian itu kini tersebar dan Zana mendapatkan tuduhan fitnah dari mana-mana hingga salah satu dosen Bu Dewi datang menemui Zana dan akan membantunya untuk menyelesaikan kasusnya tersebut. Esok harinya Zana datang ke kampus bersama Rebecca, Nata, dan Bu Dewi guna menyelesaikan kasus yang ia alami. Ia menceritakan detail kejadiannya. Satu persatu kejadian ia jelaskan hingga pengancaman yang dilakukan oleh Rio tentang pencabutan beasiswanya kalau ia Namun tak ada titik terang dan solusi. Zana malah dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum berani ia jawab. Singkat cerita, keputusan pun telah keluar. Kini beasiswa Zana telah dicabut. Dengan tangisan, ia menahan segala bentuk ketidakadilan yang ia alami. Di sisi lain, Salma kini disibukkan di klub Bumi Syair dan mulai akrab dengan Afkar. Mereka saling bercerita, menghabiskan waktu bersama hingga obrolan asik mereka dihentikan sebuah lagu dari Gema Senja yang dimainkan di kafe tersebut. Lalu kemudian saat mengantar Salma pulang, tiba-tiba saja Afkar menyatakan perasaannya bahwa ia suka dengan Salma, yang tentu saja disaut sama si Nathan. Alih-alih ia cemburu dan marah, ia malah berkenalan dengan Afkar. Ia juga menanyakan keseriusannya karena suka dengan Salma dan mengajaknya untuk fair mendapatkan Salma. Adegan berpindah di kantor Love Yourself yang sedang mendiskusikan kelanjutan kasus Zana. Namun alarm HP Nathan berbunyi yang ternyata harinya Salma berulang tahun. Rebecca pun menyuruh Nathan untuk mencarikannya kado dan untuk Zana, sementara ia yang akan mengurusnya. Nathan pun kembali ke permainan capit boneka dan berusaha untuk mendapatkan boneka yang Salma ingin. Namun di tengah-tengah kegirangannya mendapatkan boneka, ia mendapatkan telepon dari Rebecca yang memberitahu bahwa ayah Zana telah masuk rumah sakit. Berpindah di rumah Salma, ia sedang mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Namun dari raut wajahnya, ia tetap mengharapkan Nathan datang. Setelah urusannya selesai di rumah sakit, Nathan bergegas ke rumah Salma yang ternyata di sana sudah ada Afkar yang membuat ia mengurungkan niatnya menemui Salma. Yang tanpa Nathan tahu, Salma juga sangat menunggunya. Lalu kemudian di esok harinya Salma pergi dengan Afkar dan menghabiskan waktu bersamanya untuk mencairkan hatinya atas kekecewaannya karena Nathan tak datang di hari pentingnya. Singkat cerita, Salma kini mulai berpikir harus memutuskan Nathan karena mereka kini harus mulai berjalan sendiri-sendiri lagi. Hingga di tengah jalan, ia melihat Nathan dan membuntutinya. Yang ternyata ia pergi ke rumah sakit karena ayah Zana telah meninggal. Kejadian itu pun membuat Zana ingin bunuh diri. Semua orang sangat terkejut atas apa yang Zana lakukan. Nathan berusaha untuk menghentikan Zana agar tidak loncat. Salma, Rebecca, Bu Dewi juga berusaha untuk membuatnya mengurungkan niatnya. Semua yang gue milikin ini udah dirampas. Kalian semua gak tahu perasaan gue. Ada, Zan. Gak ada. Ada. Ngeliat bokap gue gantung diri di rumah. Kini Salma tahu Nathan sedang membantu kasus Zana, namun kesalahpahaman tetap berlanjut. Nathan kini juga tahu Salma akan memutuskannya. Salma merasa sangat ceroboh dalam mengambil keputusan, namun Bu Dewi datang guna membagikan tugas pemakaman ayah Zana.
Setelah itu, kini mereka memutuskan untuk mempublikasikan kasus ini ke sosial media agar hak Zana berkuliah kembali lagi. Singkat cerita, kini Nathan dicap pengkhianat, bahkan motornya digembosin dan dirusak oleh oknum-oknum sampai ia datang menemui mereka dan mengajaknya untuk ribut. Nathan akhirnya mempunyai ide dan menemui Afkar Gemah Maghrib untuk mengajaknya menolong Zana. Salma yang tak tahu apa-apa kini heran mereka terlihat akrab. Kini Afkar memperkenalkan dirinya dan ia juga mengatakan bahwa ia adalah Gemah Senja. Sontak cewek-cewek pada kaget. Ia kemudian menceritakan proyek yang akan ia publikasikan untuk kasus Zana. Ia juga meminta Salma ikut andil dalam proyek itu. Singkat cerita, mereka membuat live di kanal YouTube Gemah Senja dan akan mengadakan sebuah pentas tertutup untuk sebuah alasan privasi sebagai korban. Dan tak lupa, Afkar juga mengatakan menuntut 3 tuntutan yang ia tegaskan tentang kasus tersebut. Korban pelecehan seksual di negeri ini yang dibuat bungkam oleh budaya, oleh lembaga. Gue adalah Lilang. Gue akan melawan atas nama perempuan, atas nama kemanusiaan. Dan akhirnya pentas sukses, semua orang tergugah hingga kejadian kesalahpahaman terjadi lagi. Nathan kini melihat Salma terlihat bahagia bersama Afkar, ia pun segera bergegas pergi. Hingga beberapa saat setelah pentas Salma membacakan puisi, Salma mencoba mengejar Nathan dan menjelaskan bahwa ia masih sangat ingin sama-sama dengannya. Dan keesokan harinya kejadian tak terduga terjadi. Semua orang berjalan menuju ruangan Degan untuk menuntut hak korban hingga kampus melakukan pers media. Namun Nathan dan Afkar tidak puas dengan keputusan tersebut hingga kericuhan pun terjadi. Nathan yang memberontak di tengah kericuhan akhirnya roboh karena dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, kini Nathan dikeluarkan dari kampus. Ia meminta maaf kepada ayahnya dan Salma karena telah membuatnya menangis lagi. Adegan terakhir film diperlihatkan Salma kini menjadi seorang penulis. Dan tiba-tiba, sesaat setelah Salma selesai mendatangani buku-bukunya, Nathan muncul dengan membawa sesuatu yang belum sempat ia kasih pada hari ulang tahunnya. Kemudian Nathan dengan gentle melamar Salma dan film pun selesai.